Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah yang ustazah sayang karena Allah? Semoga dalam keadaan baik anak ya, sehat dan tetap semangat dalam belajar, harus fokus. Nah, saya berharap anti semua siap untuk memulai pelajaran kewirausahaan dan prakarya kita hari ini. Baik anak-anak ustazah, di akhir materi insya Allah ustazah akan memberikan tugas. Nah, seperti biasa tolong dicatat, tolong diringkas ya anak-anak ya materi kita, lengkapi catatan anti karena insya Allah nanti di tengah semester atau di akhir semester ustazah akan mengumpulkan catatan. Nah, anak-anak ustazah, untuk hari ini materi kita adalah potensi usaha sistem teknik di daerah. Ya, sistem teknik di daerah. Nah, anak-anak ustazah bisa melihat sekelilingnya, bisa melakukan meneliti daerah sekitarnya di lingkungan anak-anak ustazah, apa kira-kira usaha masyarakat sekitar, usaha sistem teknik yang berada atau yang tersebar di masyarakat sekitar. Nah, anak-anak ustazah, sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya budaya sebagai potensi usaha sistem teknik tersebar di daerah kepulauan Indonesia. Bahan baku yang disediakan alam dan potensi jumlah penduduk serta keragaman budaya dari berbagai provinsi di Indonesia menjadi bagian yang potensial dalam menjalankan usaha sistem teknik. Nah, produk yang dibuat dapat mendatangkan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat di daerah. Nah, anak-anak ustazah, usaha peralatan sistem teknik dikembangkan untuk mewujudkan produk yang memiliki nilai ekonomis. Nah, kenapa dia ekonomis? Karena dia pertama dia mempersingkat waktu pengerjaan, mengurangi biaya produksi. Ya, anak-anak ustazah ya. Nah, anak-anak ustazah, pola integrasi teknoekologis salah satu contohnya adalah di gambar bawah ini. Anak-anak ustazah bisa lihat. Nah, dimaksudkan bahwa produk yang dihasilkan berupa zat warna alami merupakan produk yang ramah lingkungan, peningkatan efektivitas dalam penggunaan peralatan sistem teknik yang dibuat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, lebih produktif, efisien, dan berkualitas. Nah, anak-anak ustazah, penggunaan zat warna sintetis yang berlebihan dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan kulit penggunanya. Nah, ini dipakai di dalam tenun atau batik ya anak-anak ustazah ya. Nah, di sini ada bagannya, anak-anak ustazah bisa lihat indigo vera seperti ustazah bilang kemarin, tanaman indigo. Kemudian diolah menggunakan spray aerator sehingga menjadi zat warna alami indigo, yaitu berupa pasta ya anak-anak ustazah. Nah, kemudian pasta ini akan dipakai untuk pewarna batik atau tenun. Nah, ya anak-anak ustazah. Nah, ampasnya bisa menjadi pupuk atau limbah padat. Nah, ampasnya terdapat waktu penyaringan di dalam spray aerator sehingga menjadi pupuk. Jadi di sini anak-anak ustazah. Jadi kenapa? Karena itu tadi dia bisa, kenapa kita bilang bisa menjaga kelestarian lingkungan. Nah, dia di sini tidak berbahaya untuk lingkungan. Tidak ada sedikit pun dari tanaman indigo vera ini akan menjadi limbah. Pastanya menjadi pewarna. Nah, ampasnya akan menjadi pupuk, limbah padat diolah lagi menjadi pupuk. Nah, anak-anak ustazah berbeda dengan pewarna sintetis yang kita bilang tadi, yang penggunaan sintetis yang berlebihan dapat membahayakan lingkungan, limbahnya, terus waktu dia di kain juga kesehatan kulit penggunanya juga harus dipikirkan. Nah, anak-anak ustazah, untuk di materi ini anak-anak ustazah kita akan membahas tentang pembuatan warna alami indigo vera ini ya anak-anak ustazah ya.
Nah, kita akan fokus tentang pembuatan warna alami indigo. Nah, proses produksi pembuatan batik dan tenun salah satunya adalah pewarnaan ya anak-anak ustazah. Pewarnaan secara alami pada kain batik dan tenun sangat disambut baik oleh masyarakat dunia. Kenapa? Karena memiliki nilai jual tinggi, karena merupakan produk yang ramah lingkungan. Yang tadi kita lihat di bagan ya anak-anak ustazah ya, dan sudah menjadi bagian dari gaya hidup atau lifestyle dalam kehidupan di masa sekarang untuk ramah lingkungan. Nah, anak-anak ustazah pasti paham gaya hidup sekarang. Mulai dari makanan, sekarang suka makanan organik ya kan. Orang-orang masyarakat kita sedang berbondong-bondong atau beramai-ramai kalau buah organik. Nah, sayuran organik. Nah, ya kan anak-anak ustazah, apapun sekarang, minuman pun begitu, kopi semua kembali yang organik. Nah, ternyata anak-anak ustazah tidak hanya di dalam hal-hal yang akan dikonsumsi badan, ternyata untuk hal yang dipakai pun seperti pakaian gitu kan, juga sudah jadi tren atau lifestyle, yaitu untuk hidup sehat istilahnya ya anak-anak ustazah, hidup sehat, ramah lingkungan. Nah ya, nah pengambilan zat warna alam dalam hal ini warna biru yang diambil dari tanaman nila. Nah contoh tanaman nila adalah gambar di samping ya anak-anak ustazah ya. Mungkin ada di antara anak-anak ustazah yang pernah berjumpa dengan pohon ini. Dia pohonnya kecil-kecil, nggak terlalu tinggi. Nah ini pohon nila namanya. Ini kalau kita olah akan menghasilkan pasta berwarna biru, zat warna biru ya anak-anak ustazah ya. Nah, yang diambil dari tanaman nila memiliki kekhususan sendiri. Nama umum dagang nila dan jenis tanaman ini sering disebut dengan Indian indigo atau Indian indigo. Nah, ada juga kalau di Indonesia membilangnya pohon tom atau tarum. Ya, anak-anak ustazah, kalau Filipina membilangnya tagung-tagung, toyam tayung bahasa Filipinanya. Nah, kalau di Thailand dibilangkan kram atau nako. Untuk orang Vietnam menyebutnya jam. Orang Malaysia sama dengan kita membilangkannya tarom. Kalau kita bilangkan tarum, orang Malaysia membilangkan tanaman ini tarom. Nah, ternyata tanaman ini tidak hanya ada di negara kita ya anak-anak ustazah, juga tersebar di negara-negara Asia lainnya. Nah ini banyak sebenarnya di sekitar kita. Kalau anak-anak ustazah mau mengamati, adalah ini di sekitar kita, di semak-semak. Nah proses pengambilan zat warna alam indigo pada industri rumah tangga masih menggunakan proses yang lebih dominan menggunakan tenaga manusia, yaitu pada proses kebur atau aerasi. Dan untuk mempermudah proses aerasi tersebut digunakan alat kebur atau spray aerator. Nah inilah dia tadi sistem teknik menggunakan spray aerator. Nah anak-anak ustazah yang akan kita bahas di sini adalah mengenai spray aerator ya. Spray aerator itu proses aerasi untuk mendapatkan pasta dari tanaman-tanaman indigo ini. Nah ini perencanaan produksi stom spray aerator untuk zat warna alam indigo ya anak-anak ustazah ya. Nah apa saja bagian dari spray aerator itu? Ada sprayernya ya anak-anak ustazah, ada pressure gauge-nya nih, ada tangki tampung, nah ada kran pengatur, ini dia, ada rangka, ini rangka tempat dia berdiri alat ini, ada pompa air, di sini ada pompa air ya anak-anak ustazah ya. Bisa diperhatikan gambarnya. Nah, selanjutnya alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang A, pembuatan spray aerator dan zat warna alam indigo. Apa alatnya? Yaitu pembuatan tangki dapat disubstitusi dengan drum bekas ya anak-anak ustazah. Untuk tangkinya kita bisa memakai drum bekas. Nah, untuk sprayer dapat dimodifikasi dengan paralon yang diberi lubang banyak. Jadi bisa memakai benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, untuk pipa paralon untuk sirkulasi larutan yang dipompa ya, pipa paralon untuk sirkulasi larutan yang dipompa. Nah, pompa air, saklar dan kabel dapat diperoleh di toko material listrik ya, toko material. Nah, rangka penumpang tangki tanaman Indigofera tinctoria,
kapur CaO2, CaO, larutan CaO atau kapur tohor. Nah, ini alat dan bahan yang kita butuhkan untuk pembuatan spray aerator dan zat warna alam indigo. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses produksi stom spray aerator untuk zat warna alam indigo. Nah, proses produksinya anak-anak ustazah dalam pembuatan zat warna alam yang dikembangkan dalam hal ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pembuatan alat spray aerator dan pembuatan zat warna alam indigo biru. Kenapa ya biru? Karena kita mengambil dari pohon tom atau tarum tadi yang menghasilkan warna biru. Nah, kita khusus membahas yang itu ya anak-anak ustazah, diingatkan lagi. Nah, spray aerator sebagai alat yang digunakan untuk pengambilan zat warna alam indigo biru yang biasa digunakan untuk pewarna batik, tenun, denim. Bahan baku zat warna alam ini berupa daun nila yang diolah melalui proses perendaman 24 jam. Ya, anak-anak ustazah, jadi daun nila tadi, tom atau tarum tadi direndam selama 24 jam. Proses aerasi dan proses pengendapan. Nah, itu proses aerasinya atau pengendapannya selama 24 jam. Nah, hasil akhir berupa produk pasta atau powder indigo biru yang mempunyai nilai jual cukup tinggi. Ya, anak-anak ustazah, dari daun pohon tarum tadi atau pohon tom tadi, nah direndam dia selama 24 jam. Kita menggunakan drum bekas tadi ngerendamnya ya anak-anak ustazah ya. Kita rendam selama 24 jam. Nah, itu namanya proses aerasi dan proses pengendapannya. Setelah itu anak-anak ustazah, kita akan mendapatkan berupa produk pasta atau powder indigo biru. Nah, kita masuk ke proses spray aerator. Nah, ini ada bagannya anak-anak ustazah. Material bahannya adalah bagian sprayer, nah bagian tangki penampung, bagian rangka dan pemipaan ini di sini. Nah, proses produksi spray aerator. Alatnya itu peralatan pendukung dalam proses produksi. Nah, di sini anak-anak ustazah bisa lihat peralatan dalam pembuatan spray. Ini ada proses lagi pembuatan spray aeratornya. Nah, anak-anak ustazah, spray aerator itu dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu penyediaan sprayer, pompa, pemipaan, dan tangki penampung. Nah, prinsip dasar dari proses ini adalah aerasi, yaitu mengkontakkan cairan dengan udara. Sprayer bisa disubstitusi atau diganti dengan pipa paralon yang diberi beberapa lubang. Penyediaan reservoir tangki penampung dapat disubstitusi dengan menggunakan drum bekas minyak. Ini dia ya anak-anak ustazah ya. Nah, sementara untuk rangka ya anak-anak ustazah disiapkan untuk menumpang tangki, sprayer, pompa, dan pipa yang digunakan. Nah, pemipaan dilakukan bersamaan dengan pemasangan tangki. Setelah tangki, pompa, pipa, dan sprayer terpasang, tinggal pemasangan saklar untuk mengoperasikan pompa. Sumber alur listrik yang digunakan yaitu AC 220 volt. Nah, peralatan yang bahan bangunan zat warna alam indigo bagian perendaman digunakan ember untuk merendam daun indigo vera tinctoria L spray aerator, digunakan untuk mengaerasi cairan hasil rendaman. Nah, keranjang, kain, dan ember digunakan untuk memisahkan antara pasta dengan air. Nah, ini dia anak-anak ustazah ya. Nah, bisa dilihat. Ini rangka. Nah, ini rangkanya tadi kita sudah bahas. Ini rangka namanya, yang warna biru ini rangka. Ini tangki ya anak-anak ustazah. Ini sprayernya. Ini kerannya ya anak-anak ustazah. Keran. Nah, ini pompanya di sini.
Nah, ini dia ember, ini keranjang. Nah, anak-anak ustazah, dalam penggunaan spray aerator dapat mempermudah dalam proses produksi pengambilan zat warna dalam indigo. Nah, perawatan alat ini diantaranya itu perawatan alat terutama bagian sprayer, yaitu membersihkan bagian lubang sprayer agar tidak tersumbat dari kapur yang digunakan. Pastikan dalam kondisi bersih setelah menggunakannya. Hindari tergenangnya air pada spray aerator pada bagian tangki atau reservoir saat penyimpanan agar tidak terjadi korasi pada peralatan. Jadi biar tetap steril, tidak berkarat ya anak-anak ustazah ya. Lakukan pemeliharaan atau maintenance secara berkala pada pompa air. Hindari terjadinya hubung singkat karena isolasi kabel kurang baik. Yang keempat, perhatikan penggunaan sumber listrik disesuaikan dengan spesifikasi pompa air yang digunakan. Nah, ini ya anak-anak ustazah untuk perawatan spray kita tadi. Nah, selanjutnya yang bagian B kita masuk pembuatan zat warna alam indigo menggunakan spray aerator. Nah, anak-anak ustazah, spray aerator sebagai salah satu alat dalam pembuatan zat warna alam indigo seperti terlihat dalam diagram alir pada gambar di bawah nih dia. Nah, diagramnya. Nah, bagian perendaman proses hidrolisis. Nah, ini anak-anak ustazah, ini daun tarum atau tom tadi yang kita rendam selama 24 jam. Ini. Nah, setelah 24 jam anak-anak ustazah dia akan seperti ini. Kelihatan ya, ada warna birunya ya anak-anak ustazah ya. Nah, pertama direndam, 24 jam kemudian nah jadi seperti ini sudah nampak. Nah, anak-anak ustazah, di bawah ini adalah proses aerasi. Nah, dalam proses aerasi ini anak-anak ustazah ditambahkan larutan kapur CaO pada saat proses aerasi. Nah, ini proses aerasi di dalam alat aerator spray kita tadi ya, anak-anak ustazah ya. Spray aerator kita tadi. Nah, ini dia proses aerasi. Nah, selanjutnya ini oke, ini proses aerasinya. Setelah itu anak-anak ustazah masuk ke proses pengendapan atau sedimentasi. Cairan yang telah diaerasi dan ditambah dengan larutan kapur CaO tadi diendapkan dengan menggunakan ember ya anak-anak ustazah ya. Setelah terdapat endapan, perlahan buang cairan bagian atas atau yang berwarna kekuningan dan tampung endapan tersebut seperti gambar di bawah. Nah, seperti gambar yang di bawah ini anak-anak ustazah. Air akan terpisah dengan pasta dan pasta ini siap untuk dikemas. Jika penyimpanan dalam waktu lama, maka dibuat powder dengan cara dikeringkan terlebih dahulu dan dihaluskan menggunakan peralatan tambahan. Ini dia. Nah, ini dia anak-anak ustazah, ini setelah melewati proses aerasi tadi. Sekarang masuk namanya proses pengendapan atau sedimentasi. Ini dia cairan yang telah diaerasi tadi dan setelah ditampur kapur CaO tadi hasilnya seperti ini ya anak-anak ustazah. Dia berbentuk pasta. Nah, dia sudah cairan dengan
endapannya sudah misah dia, ini udah di ini. Nah, ini anak ustazah, kalau pastanya tidak akan dipakai dalam waktu dekat atau akan disimpan, nah dia tadi kan berbentuk pasta. Nah, kita harus keringkan, dan kemudian dihancurkan sehingga dia menjadi powder atau bubuk ya, anak-anak ustazah, sehingga dia menjadi seperti bedak. Ini dia contoh warna indigo biru yang telah kita buat yang telah kita lihat proses pembuatannya, yang berasal dari pohon tom atau tarum. Nah, selanjutnya anak-anak ustazah kita masuk ke pengemasan produk. Nah, pengemasan produk, peralatan sistem teknik dimaksudkan untuk mempermudah pekerja dalam menjalankan suatu pekerjaan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pembuatan produksi. Nah, perkembangan teknologi dalam pengemasan suatu produk berkembang dengan cepat. Casing atau selubung desain sedemikian rupa dengan mempertimbangkan estetika dan konsep yang ingin ditampilkan sesuai dengan pengguna atau calon pembeli. Nah, pengemasan untuk melindungi fungsi distribusi dan fungsi identitas sebagai kemasan produk didesain agar produk dapat terlindung dari benturan dan menarik. Nah, adapun fungsi kemasan produk antara lain, kemarin kita juga di bab 1 sudah ini ya anak-anak ustazah sudah membahas juga ya tentang kemasan ya, kalau nggak salah ustazah. Nah, pertama itu mempertahankan mutu. Fungsinya memperpanjang masa simpan, mempermudah penyimpanan dan pemasaran transportasi, menambah daya tarik bagi konsumen atau memberi informasi dari sarana produksi. Nah, anak-anak ustazah akan manfaat tersebut di atas dapat dicapai, maka hal-hal yang harus diperhatikan. Produk kemasan tadi harus dibuat semenarik mungkin, punya ciri khas. Membuat informasi yang jelas dan jujur. Nah, ini yang penting anak ustazah ya, dalam dunia wirausaha, kejujuran. Jangan sampai mengada-ada, ternyata begitu dibuka kemasannya isinya jauh dari kata iklan tadi. Jadi cuman seperti bahasa iklan. Isinya tidak seindah itu ya anak-anak ustazah. Terus menarik atau desain warna dan bentuknya dengan komposisi yang imbang ya anak-anak ustazah. Ukuran dan material bahan sesuai kebutuhan. Bahan terbuat dari material yang tahan terhadap perlakuan pada saat pemindahan atau transport ya anak-anak ustazah. Jadi kalau produk itu akan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain atau mungkin berjarak yang jauh gitu. Nah, itu harus kita perhatikan. Kemasannya itu harus tahan terhadap perlakuan pada saat pemindahan tersebut atau pada saat transport tersebut. Nah, volume kemasan menggunakan ukuran yang umum untuk produk-produk tertentu. Misalnya ada yang 250 gram, 500 gram, 1000 gram, dan lain sebagainya. Nah, jangan lupa anak-anak ustazah, label dan informasi yang dibuat pada kemasan biasanya berisikan tentang apa saja? Pertama, informasi produk yang sebenarnya, foto atau gambar produk, logo perusahaan, alamat produsen, bobot produk. Nah, ini sudah tertera semua di dalam kemasan. Jadi tanpa membuka pun isi kemasan kita, orang sudah tahu, oh isinya seperti ini. Oh ya, ini bentuk gambarnya. Oh, ini terbuat dari yang memproduksi adalah perusahaan A misalnya. Oh, ini alamat perusahaannya. Nah, beratnya ternyata segini seperti ya anak-anak ustazah ya. Nah, anak-anak ustazah di sini ada produk zat warna indigo yang terdiri dua jenis, yaitu basah dalam bentuk pasta dan tepung. Maka bentuk kemasan bagi keduanya pun berbeda. Nah, ini anak-anak ustazah contoh kain batik yang menggunakan warna indigo. Ya, anak-anak ustazah ya. Warna indigo. Nah, ini contoh desain produk. Dan distribusi pasta zat warna alami. Jadi anak-anak ustazah tadi membuat produk kita warna alam indigo. Ya, biru kan di sini kelihatan. Oh ya, ini warna birunya gitu. Kelihatan dah tahu di situ. Oh, ini isinya warna biru. Tanpa harus orang membuka dulu, oh ini yang biru. Misalnya nanti membuat yang warna misalnya yang merah gitu. Merah lah kelihatan dari situ. Kalau merah bukan dari pohon tarum lagi ya anak-anak ustazah ya, udah lebih beda lagi. Oh, tanamannya. Nah,
Untuk tugas anak-anak ustazah, nah untuk tugas ya ini, tolong cari produk sistem teknik yang ada di sekitar anak-anak ustazah. Kalau tadi contohnya kita adalah membuat warna indigo menggunakan sprayer aerator. Nah, alat sistem tekniknya di sini adalah sprayer aerator. Nah, hasil produk kita adalah warna alam indigo. Nah, sekarang anak-anak ustazah tolong dicari di lingkungan sekitar anti, di tempat tinggal anti atau di daerah sekitar anti sebuah sistem teknik, sebuah produk yang menggunakan sistem teknik. Sangat banyak ya anak-anak ustazah ya. Nah, sebagai contoh tadi itu tadi caranya adalah seperti sistem indigo tadi, seperti materi kita hari ini. Nah, ya. Produknya adalah sprayer aerator. Nah, digunakan untuk memproduksi warna indigo biru tadi. Nah, tekniknya semua alat-alatnya ya anak-anak ustazah ya. Kalau untuk fotonya nanti bisa melihat atau mencari di internet ya. Perhatikan di lingkungan sekitar anti banyak. Nah, itu tugasnya hari ini, dikumpul minggu depan ya anak-anak ustazah ya. Nah, paham ya Ananda? Kalau memang ada yang kurang paham, silakan hubungi ustazah. Insyaallah nanti dijawab. Ustazah berharap untuk kali ini semua mengumpul tugas. Ustazah ingatkan, janganlah anak-anak ustazah bermudah-mudah untuk tidak mengumpul tugas. Jangan dianggap sepele ya Ananda ya, tidak mengumpul tugas. Ingat, kita belajar secara daring. Tugas-tugas anti lah yang ada penilaiannya, karena ustazah tidak berjumpa anti tiap hari. Jadi jangan biasakan bermudah-mudah tidak mengumpul tugas. Apapun mata pelajarannya, apapun mapelnya, tolong selalu dikumpul tugasnya. Kerjakan semampu anti. Guru-guru juga paham anak-anaknya mampunya seperti apa. Tapi jangan asal dikerjakan, karena ada beberapa orang yang sudah mengumpulkan tugas sama ustazah, tugas beberapa waktu yang lalu asal dikerjakan. Nah, oke anak-anak ustazah, paham ya? Baiklah, kita cukupkan materi kita hari ini sampai di sini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.